Ya, shalom teman-teman semuanya, selamat datang di komunitas pemuritan. Nah, hari ini saya dengan Christopher, hari ini kita akan sharing-sharing. Jadi kita sudah kedatangan salah satu narasumber, yaitu Kak Dimas. Nanti kita akan sharing lebih lanjut dengan Kak Dimas. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar temanya panggilan sebagai hamba Tuhan. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam dengan Kak Dimas nanti kira-kira bagaimana sih secara garis besar panggilan sebagai hamba Tuhan itu, terus suka dukanya bagaimana sih kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita memulai sharing kali ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Toto bisa pimpin doa. Christopher, silakan. Baik Kak Jos, mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melakukan sharing bersama Kak Dimas. Tuhan, hikmah-Mu turun atas kami selalu agar semuanya lancar tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus amin. Amin. Ya, shalom Kak Dimas. Amin. Shalom. Shalom. Mungkin sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal Kak Dimas, boleh memperkenalkan diri, mungkin hamba Tuhan di mana, gereja domisili di mana. Ya. Silakan Kak Dimas. Ya, nama saya PDP Yeskiel Dimas Darmanto, tapi lebih sering dipanggil Kak Dimas. Ya, saya saat ini Youth Pastor di Diaspora Generation, GPI Diaspora Sejahtera, Kota Malang. Saya udah dari Jogja 2006 saya masuk Kota Malang, dan sampai hari ini hingga menikah saya tetap tinggal di Kota Malang dan cinta Kota Malang. Ya, itu aja. Ya Kak Dimas, jadi saya sama Toto ada 10 pertanyaan nih, kita akan gantian-gantian bertanya ke Kak Dimas. Yang pertama, sudah berapa lama menjadi hamba Tuhan? Wah. Ya, kalau pendetanya dari 2012 ya, berarti sekitar hampir 8 tahun ya. Tapi kalau dari melayaninya sejak 98 ya. Jadi sejak SMA kelas 3 itu Tuhan tarik saya untuk melayani di waktu itu remaja ya, terus sampai hari ini. Itu sih cukup lama ya. Kalau 98 berarti hampir berapa tuh? 22 tahun ya. Iya. 22 ya, jadi setiap melayani, tapi dipanggil jadi pendetanya 2012, 2013 saya dilantik. Oke. Berarti kalau gitu pekerjaan sebelum menjadi pendeta apa Kak Dim? Wah, saya datang ke Malang itu emang tujuannya untuk kuliah, ambil S2 di Sakti. Satu psikologi saya di Jogja, terus untuk memperdalam sebenarnya saya ambil S2 di Sakti, tapi karena kesibukan pelayanan akhirnya malah kuliahnya belum selesai. Jadi akhirnya saya menikah dulu dan terus melayani sampai hari ini sih. Jadi kalau dibilang sebelum jadi full time ngapain? Dulu saya tinggal di gereja. Jadi di gereja, aktivitas saya adalah sebelum jadi full time, selama ada meja, ada wifi, disitulah saya ngantor. Oh ya, gitu. Jadi karena dulu saya ngurusi remaja dari tahun 2006 saya di Malang. Ya sebelum saya diangkat jadi full time, selama ada meja, ada wifi, ada laptop saya di situ. Gitu. Oke. Ya sih. Jadi waktu memutuskan jadi hamba Tuhan seperti itu, kira-kira apa yang menjadi alasan yang paling kuat kayak gitu? Tiba-tiba ada suatu
panggilan yang membuat kita memutuskan ya saya pengen menjadi seorang hamba Tuhan, karena menjadi seorang hamba Tuhan kan bukan sebuah keputusan yang gampang ya sebenarnya. Nah, apa yang menjadi alasan kuat bagi Kak Dimas saat itu tiba-tiba langsung memutuskan ya saya mau jadi seorang hamba Tuhan full timer kayak gitu? Ya, sebenarnya dari SMA tuh saya udah pengen banget jadi hamba Tuhan. Jadi waktu lulus SMA sebenarnya saya mau masuk sekolah teologi ya, tapi kakak saya yang pertama itu, yang paling tua, itu nyaranin untuk saya tidak masuk teologi ya, karena dia merasa kalau saya masuk teologi ya, saya seperti katak dalam tempurung. Saya hanya tahu dunia cara Alkitab, rohani dan segala macamnya, tanpa saya tahu dunia sekuler yang dimana di sana saya harus masuk dan banyak menolong orang. Jadi kakak saya memilih kalau bisa ambil jalur sekuler tapi yang masih nyambung dengan pelayanan. Saya cukup bergumul lama ya, hampir 1 bulan. Saya tanya-tanya berapa orang, sampai akhirnya Tuhan teguhkan dalam hati untuk saya masuk psikologi. Ya, itu cukup bergumulan juga karena psikologi waktu itu dianggap ekstrim ya. Iya. Apalagi pendeta masuk psikologi itu waktu itu belum familiar. Ya, kalau hari ini sudah sangat familiar sekali. Jadi saya ingat betul 98 itu saya mau masuk psikologi itu tarik ulur, ada yang pro, ada yang kontra, sampai akhirnya Tuhan teguhkan melalui pendeta saya di Jogja. Gak apa-apa, itu bagus karena ada konseling di sana, kamu bisa kembangin. Jadi panggilan itu begitu kuat sebenarnya, hanya saya tahan karena saya nurut sama kakak saya. Jadi sepanjang saya kuliah sebenarnya saya melayani, ya kan. Dan saya tuh suka banget melayani, sudah kesukaan aja. Di gereja saya melayani dari angkat-angkat sound. Saya dulu masih gereja saya di Jogja itu masih di hotel, setting sound tuh sebenarnya jam 12 malam sampai jam 1 pagi. Dan itu saya suka. Ibu saya marah-marah tapi saya melakukannya dengan enjoy. Sampai akhirnya saya dipercaya untuk megang OHP waktu itu. Sampai akhirnya jadi singer, jadi WL di cabang, sampai akhirnya WL di pusat. Terus kayak gitu dipercaya dan semua itu anugerah. Dan bagi saya emang melayani udah seperti apa ya, bukan lagi beban, tapi udah kesukaan aja. Bahkan sampai hari ini istri saya juga bingung, kamu tiap hari ke gereja nggak bosan? Tidak tuh. Jadi udah jadi kesukaan tuh gimana ya? Mungkin itu karena udah panggilan ya. Modal saya hanya hati sih. Dari awal saya melayani, banyak hamba Tuhan yang doain tuh selalu ngomong bahwa kamu punya hati yang tulus gitu. Saya bilang, hati yang tulus emang berguna di pelayanan. Saya pikir, kasih skill yang lain lah gitu kan. Ternyata hati yang tulus itu yang buat saya bertahan sampai hari ini gitu. Ya itu sih. Kenapa saya memilih ini, karena emang Tuhan udah kasih jalannya di situ gitu. Ya puji Tuhan sih. Luar biasa. Berarti ini kan keputusan pribadi untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, kira-kira ini dulunya keluarga mendukung nggak? Kalau orang tua, saya umur 12, papa saya meninggal, jadi tinggal ibu ya. Yang waktu kuliah, saya tanya sama ibu, Bu, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya tuh kaget juga ekspresinya, saya pikir bakal nahan, ya gitu kan. Tapi bersyukur malah ibu saya ngomong gini, karena saya anak paling kecil, dari kecil itu
saya sudah diberikan sama Tuhan sebenarnya. Maksudnya gini, Tuhan waktu saya masih dalam kandungan, ibu saya cerita, Tuhan ini anak yang terakhir aku persembahkan kepadamu. Tapi ibu saya nggak pernah ngomong itu. Jadi ibu saya nggak pernah cerita itu. Ketika saya putuskan jadi hamba Tuhan, ibu saya baru cerita. Jadi saya pikir itu peneguhan dan saya semakin yakin bahwa panggilan itu nyata ya. Dan kalau bukan karena panggilan, saya nggak mungkin bertahan sampai hari ini, gitu ya. Jadi itu yang jadi kekuatan juga, karena orang tua support abis buat itu. Luar biasa. Baik. Iya, Kak Dim. Kalau misalnya seseorang memutuskan jadi hamba Tuhan, kira-kira apa yang menjadi kayak suka dukanya kayak gitu menjadi seorang hamba Tuhan gitu? Kalau dibilang suka duka ya, sebenarnya jadi hamba Tuhan tuh banyak dukanya. Bahkan ayat hafalan saya itu Ibrani 12 ayat 6. Saya bacain ya. Nggak afdol kalau nggak baca. Ayat 6 itu katakan gini, sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, bisa bayangin ya. Ini bahasa Indonesia masa kini yang saya baca. Jadi saya adalah hamba Tuhan yang dari awal itu isinya masalah. Jadi entah ya, saya sempat tanya sama Tuhan sih, Tuhan, hidupku ini isinya kok tantangan, masalah, difitnah itu hal biasa, dianggap sebelah mata itu hal biasa. Jadi prosesnya panjang. Kalau saya lihat ke belakang itu banyak air mata yang tercurah, banyak kekecewaan yang saya bisa lampiaskan hanya pada Tuhan. Paling sering adalah saya kalau udah capek, saya udah lelah, saya capek hati ya, itu saya tidur, saya hanya bisa nangis, saya puter biasanya giving my best, worship, ataupun kadang yang keras pun saya nyanyi sekenceng-kencengnya sambil nangis. Ya hanya itu kekuatan saya. Jadi di Jogja itu kalau ngomong pelayanan udah keluar tenaga, udah keluar waktu, udah keluar uang, masih disalah mengerti. Jadi wah, rasanya tuh kalau cara manusiawi nggak kuat ya. Tapi Tuhan yang memampukan. Bahkan pindah ke Malang pun nggak luput dari masalah. Jadi saya pegangannya Ibrani 12:6 tadi, bahwa kalau ada masalah, Tuhan lagi mengasihi aku, dia lagi hajar aku keras gitu ya, supaya apa? Supaya prosesnya cepet. Ya kan, ada orang yang diproses bertahun-tahun nggak selesai, kenapa? Nggak taat. Saya diproses bertahun-tahun tapi taat. Oke. Jadi seberat apapun masalah itu, saya nggak pernah lari dari masalah. Saya akan hadapi walaupun resikonya ngeri-ngeri sedap. Tapi itulah nikmatnya jadi hamba Tuhan. Hidup bergantung sama Tuhan. Itu benar-benar bukan perkara yang mudah, tapi kalau kita percaya Tuhan itu Allah Immanuel, dia selalu beserta kita. Amin. Jadi kalau jadi hamba Tuhan bukan karena panggilan ya, karena lihat hamba Tuhan keren banget di mimbar, banyak fansnya, followernya banyak, ya jangan dilihat itu ya. Kalau kalian hanya motivasinya itu, mending jangan jadi hamba Tuhan deh. Karena butuh keteguhan hati untuk jadi hamba Tuhan. Prosesnya itu nggak segampang yang kalian kira hari ini. Gitu ya. Kalau kalian lihat hari ini, wah Kak Dimas keren banget. Itu
Tuhan yang keren. Tuhan yang keren. Kalau gitu pernah nggak di masa-masa itu pernah menyesal menjadi hamba Tuhan? Oke. Jadi bersyukur ya sampai hari ini nggak pernah nyesel ya jadi hamba Tuhan. Walaupun prosesnya sampai hari ini masih jalan sih proses. Yang nyesel tuh orang lain. Kenapa orang lain? Banyak temen, banyak orang tua juga ngomong gini nih, Mas, kamu tuh masih muda. Kamu nggak pengen jadi manajer perusahaan? Saya sendiri nggak pernah kepikir, tapi orang-orang lain yang nyesel. Iya. Saya bilang, enggak. Saya sangat tidak tertarik untuk jadi apapun di luar hamba Tuhan. Karena saya pernah nyoba kerja, diterima di Jogja, sampai Jakarta, saya pikir ini Tuhan buka jalan. Tahu nggak, saya sampai kamar jam 5 pagi, saya harus interview jam 8 pagi. Jadi 5 dini hari saya baru masuk ke Jakarta. Dan konyolnya saya nggak bisa tidur, karena sebelah saya rame. Karena jam 5 saatnya bagi mereka sembahyang kan. Jadi mereka doanya kusyuk, saya nggak bisa tidur. Dan perjalanan jauh menyebabkan saya flu, saya minumlah obat. Dan akibatnya apa? Semua interview beres, begitu hitung-hitungan langsung hang. Langsung, wah itu kacau. Dan jam 9 malam dinyatakan tidak diterima. Jam 10 malam saya harus pulang ke Jogja. Nggak boleh nginep. Bayangin kan? Saya nangisnya tuh bukan nangis nyesel, tapi saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampun deh Tuhan. Nggak lagi. Saya tersiksa. Wah, jadi sejak itu saya kapok untuk cari kerjaan karena pikir, ya, deh. Dan saya punya kakak rohani yang bilang, saya dulu lari dari panggilan 2 tahun mas, dan saya buang waktu 2 tahun dengan sia-sia. Kamu jangan kayak saya. Ya. Jadi itu yang membuat saya semakin teguh sih, semakin teguh dan semakin yakin bahwa emang panggilan saya ini gitu. Bukan berarti saya nggak bisa sukses di tempat lain, nah. Tapi karena emang panggilan ini gitu. Dan kalaupun saya coba yang lain, lalu gagal. Saya pernah bisnis apapun gagal sampai saat diingatkan sama teman saya, Mas, berarti kamu tuh keturunan Lewi. Keturunan Lewi? Apa maksudnya? Kamu nggak diizinin kerja karena orang Lewi itu nggak dapat hak tanah, nggak boleh kerja. Tugasnya adalah di mesbah. Yang ngurusin mesbah, pujian penyembahan 24 jam. Dia nggak dapat hak waris, nggak dapat. Dia nggak dapat tanah dan nggak dapat kerjaan. Terus, dia bisa makan, dia hidup gimana dong? Dari suku-suku yang lain. Jadi di situ saya sadar bahwa ya emang pantes gitu ya. Jadi saya tuh usaha apa aja nggak bisa. Sampai satu titik disadari teman saya, dan mulai hari itu saya nggak pernah bisnis lagi. Jadi kalaupun hari ini istri saya punya online, itu istri saya nggak tahu, saya ikut-ikut. Jadi saya semakin teguh bahwa ya emang ini tracknya, ini emang jalurnya untuk saya bisa melayani sampai detik ini tuh karena emang Tuhan udah panggil di sini gitu. Iya. Gitu. Kadim, jadi gini, kalau misalnya kita sebagai hamba Tuhan itu kebanyakan kan kehidupan kita kan dilihat oleh banyak jemaat kayak gitu kan. Kehidupan kita dilihat banyak jemaat, keseharian kita juga pasti bakal jadi pusat perhatian lah pokoknya. Nah kan sedikit juga orang yang beranggapan bahwa seorang hamba Tuhan itu harus kudus, harus suci pandangannya kayak gitu. Sedangkan terkadang kan kita juga ada kelemahan-kelemahan yang mungkin terkadang muncul kayak gitu. Nah, jadi gimana pandangan Kak Dimas kalau misalnya anggapan terhadap pandangan-pandangan tersebut yang hamba Tuhan harus suci, hamba Tuhan harus kudus, harus terlihat perfect lah pokoknya di mata jemaat. Ya, sebenarnya itu susah ya. Karena gini, kita nggak mungkin bisa nyadarin semua orang. Karena itu sebenarnya itu asumsi yang sudah dibangun oleh leluhur, mungkin pendeta-pendeta zaman dulu gitu ya. Pendeta kalau doain lah sembuh, wah Kak, kurang hebat ya. Doanya nggak hebat. Apa hubungannya gitu kan? Yang nyembuhin itu kan tuh
Kita kan ya saluran gitu. Awal-awal pelayanan saya cukup terintimidasi ya, tapi saya sadar bahwa semakin kita berusaha menyenangkan banyak orang, semakin kita nggak bisa. Jadi satu titik ketika orang minta doa, saya doakan. Tapi masalah sembuh dan tidak sembuh itu urusan Tuhan. Dulu saya agak-agak khawatir ya. Saya pernah pelayanan di diaspora Nganjuk kalau nggak salah. Itu saya tinggal bersama, karena gembala cabangnya itu dia punya pelayanan nampung orang gila. Orang gila beneran, jadi orang gila yang sudah dibuang di masyarakat dia tampung. Dan bayangin nih, Mas, kita doa malam, yuk doain teman-teman. Hah? Doa teman-teman siapa? Ya itu mereka yang gila. Siapa tahu didoain kamu sembuh. Jadi, wah, saya tergoncang juga kan. Wih, dia kalau sembuh, kalau mati gimana? Jadi habis ngobrol asik-asik, makan, mau tidur nih, besok pelayanan pagi jam 7. Tapi saya latihan, maksudnya gini, akhirnya saya diajar Tuhan bahwa ya tugas kamu doain, masalah sembuh gak sembuh itu urusan Tuhan kan. Oh iya, ya doain aja. Tuhan, kalau nanti dia manifest gimana? Waduh, bisa gak tidur ya Bang. Wah, tapi jangan ya Tuhan ya, please. Jadi saya sebelum doa tuh berkening dulu sama Tuhan itu. Tuhan, ya iso aman ya. Ojo sing opo doa sampai malam-malam, besok pagi jam 7 pagi khotbah doa. Jadi saya juga butuh istirahat kan, karena perjalanan cukup panjang, 4 jam naik bis. Aku bilang, oke deh, ayo doain. Padahal ayo doain itu sambil antara yes no gitu. Tapi yes, gimana ya dalam nama Yesus, doain. Dan ada satu ibu yang udah tua banget, dibuang sama keluarganya, emang udah sangat lemah waktu itu. Saya doain, saya datang ke Bali, udah meninggal Mas. Wih, wah, tapi tenang, itu bukan doain kamu kata teman. Bisa dibayangin ya, itu sampai satu sih ya udah gitu. Ada pelayanan di mana saya lupa, itu orang buta, Mas kita doain. Nah, kalau nggak sembuh, saya bilang karunia saya bukan kesembuhan gitu, tapi kalau disuruh doain ya doain aja. Ternyata nggak sembuh juga, ya itu berarti emang Tuhan belum kehendaki dia sembuh gitu. Jadi satu sisi emang nyenangin orang lain tuh nggak, nyenangin banyak orang nggak mungkin gitu. Tapi bagi yang terpenting adalah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang penting tuh kita berkenan, ya. Kita dibenarkan oleh karena darah Kristus, bukan karena kita baca Alkitab tiap hari. No. Itu semua hanya membuat kita semakin dipermudah. Tapi yang membuat kita kudus itu bukan semua saat teduh dan segala. No. Itu hanya membantu kita. Roh Kudus akan mengingatkan ayat yang kita baca. Bayangin kita nggak pernah baca firman Tuhan, terus Roh Kudus ngingetin apa? Ya kan? Jadi ingat bahwa kita dibenarkan oleh karena Kristus. Jadi kalau hari ini kita percaya bahwa kalau hamba Tuhan harus jadi teladan, yes, harus jadi teladan pasti. Tapi kalau hamba Tuhan salah, hamba Tuhan juga manusia. Makanya itu pentingnya untuk kita minta maaf. Kalau Joshua sama Kristo mungkin baru lihat gaya kepemimpinan saya barusan ya. Tapi kalau kalian lihat dari awal itu beda banget. Tadi Mas yang dulu itu beda banget. Jauh berbeda dengan hari ini. Ya kenapa? Karena saya diproses. Dan saya sekarang hari ini mengerti apa namanya pemuritan, apa maknanya pendelegasian, apa maknanya mempercayakan suatu tugas kepada orang lain yang kadang tidak seperfect kita, tapi karena itu proses pembelajaran kita harus delegasikan ke orang lain, itu butuh proses panjang gitu. Jadi kalau kalian lihat hari ini itu Bapak Belurnya di belakang. Kalian datang kenal Kak Dimas 96 bakal tahu bahwa kepemimpinan Kak Dimas nggak kayak hari ini. Jadi semua itu butuh proses.
hari ini Kak Dimas bukan menyenangkan banyak orang, enggak. Tapi bagaimana menyenangkan hati Tuhan dan bekerja dengan caranya Tuhan. Bukan lagi caranya kita. Itu aja yang terpenting sih. Nah, Kak Dimas kan juga sering melayani konseling buat jemaat. Nah, aku mau tanya, cara menghadapi jemaat yang ngeluh saat konseling itu gimana? Ya. Mungkin kadang ada saatnya kita temui mungkin orang-orang yang setiap ada masalah, ngeluh setiap ada masalah, seakan-akan kayak dia paling berbeban berat kayak gitu. Nah, untuk menghadapi orang-orang yang kayak gitu tuh yang selalu mengeluh aja, tiap dikit-dikit mengeluh aja kayak gitu, cara konselingnya gimana Kak Dim? Oke. Dulu kalau ada orang kayak gitu, saya overproteksi dulu ya. Maksudnya gini, saya berusaha untuk menjadi orang yang selalu ada. Tapi hari ini saya sadar bahwa itu nggak benar ya. Karena gini, konsep konseling yang benar adalah menyadarkan orang itu bahwa sebenarnya jawaban konseli datang untuk ngobrol sama kita, itu sebenarnya dia udah tahu jawabannya. Dia hanya butuh konfirm dari kita. Nah, tugas kita konselor adalah mendengarkan dan meneguhkan apa yang harus dia lakukan. Jadi orang kalau misalnya nangis ya, wah nangis gini-gini, sebenarnya dia tahu nggak jawabannya? Tahu. Hanya kita perlu arahin, kita perlu dengerin, dikonfirm lagi. Jadi menurutku harus gimana? Jadi yang menentukan jawabannya bukanlah kita, tapi orang lain. Dulu awal-awal saya nggak sadar ini, saya selalu, Tuhan ngomong gini, Tuhan gini, gitu. Hari ini saya sadar bahwa itu salah, karena gini, konselor yang baik itu harusan, atau pemurid yang baik, itu harusan membawa orang lain kepada Kristus, bukan kepada saya. Ya, karena apa? Saya larinya kemana? Kristus. Orang lain jangan sampai bergantung sama kita. Kita arahin untuk hari sendiri sama Kristus. Jadi kita nggak jadi nggak tiap malam diteleponin ya. Kamu punya Tuhan, dan kamu bisa teriak sendiri sama Dia. Kita ajarin caranya. Nah itu adalah konseling yang baik sih. Ya, dulu aku sampai salah, ya aku akuin itu. Tapi hari ini coba sih, walaupun itu susah. Belajar mendengar itu, kalian tahu sendiri kan, saya orang kuning dan hijau. Saya orangnya suka ngomong. Saya kalau suruh dengerin itu proses pembelajaran. Tapi ya harus belajar dan belajar gitu. Jadi hari ini ada orang datang, saya kembalikan kasih. Menurut kamu gimana? Gitu. Jadi kita hanya ngarahin. Kalau menurut dia salah, kita luruskan. Sampai dia menyadari bahwa apa yang harus dia lakukan. Gitu sih. Berarti selalu arahkan ke Tuhan terus, jangan sampai dia tergantung ke hamba Tuhannya. Gitu. Betul. Karena umur kita terbatas. Iya, gitu. betul. Ya kan? Kita bisa melakukan sebuah kesalahan yang buat orang lain kecewa. Siapa kita? Ya, arahin aja ke Tuhan gitu ya. Jadi tugas kita sebenarnya hanya mengarahkan orang lain kepada Tuhan, tapi juga kita bukan kena. Kalau kena itu nggak sampai tujuan. Kita harus juga punya hubungan sama Tuhan supaya bisa mengarahkan orang lain kepada Tuhan gitu. Nah, Kak Dim, walaupun bagi sebagian orang mungkin ada yang pengen menjadi seorang hamba Tuhan mungkin ya. Prosesnya itu berapa lama sih untuk dia menjadi seorang hamba Tuhan? Apa harus gimana dulu? Apa harus sekolah Alkitab dulu atau gimana Kak Dim? Kalau di luar GPI setahu saya harus sekolah dulu. Tapi GPI selama dia bertumbuh, dia mau belajar, nggak lulusan STT pun is okay. Jadi prosesnya gimana? Kalau di diaspora setahu saya itu harus berjemaat dulu. 1, jemaat berapa tahun? 2, aktif dulu. Kalau tiba-tiba dari jemaat langsung pengen jadi full time, kayaknya nggak bisa dulu, harus aktif dulu. Misalnya aktif paling gampang di mana? Di MK, di Komsel. Setelah aktif di Komsel, mulai
mulai jadi gembala komsel mungkin, atau jadi gembala wilayah, menunjukkan pertumbuhan, ada perubahan-perubahan yang signifikan. Terus kemudian nanti biasanya kalau kita sih nggak pernah, Pak Gembala nggak pernah, setahu saya nggak pernah minta apply atau CV atau apa, enggak. Yang beliau lihat adalah bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita berproses. Ya, dari 2006, bayangin ya, 2006 saya sudah tinggal di gereja. 2010 saya nikah, saya keluar dari gereja karena saya punya family. Ya. 2012 saya dapat panggilan untuk jadi pendeta melalui hamba Tuhan. Saya dapat duluan, terus dikonfirmasi sama hamba Tuhan dari Singapura waktu itu. Saya imani 2013 itu terjadi. Itu terjadi dan saya nggak kepikiran untuk jadi full time. Karena bagi saya hidup saya di gereja. Walaupun saya sudah menikah, tiap hari kerjaan saya apa? Ya ke gereja lah. Gimana lagi? Ya itu aktivitas saya. Dan dari dulu, kalau dibilang dapat gaji nggak? Saya nganggapnya itu uang makan. Bukan gaji. Jadi saya awal nikah pun saya anggap itu uang makan. Jadi saya lakui dan saya jadi pendeta. Tiba-tiba saya dipanggil jadi full time. Saya kaget juga loh. Oh bisa? Ya itu anugerah sih saya pikir. Itu kedaulatannya Pak Sudi Dharma sebagai gembala senior memilih saya. Gitu. Tapi apa yang dia pikirkan saya juga nggak ngerti. Setahu saya semua orang yang full time rata-rata di diaspora adalah orang-orang yang sudah aktif dulu, kemudian Bapak Gembala melihat keaktifannya, kemudian ditanyakan biasanya bahwa Gembala punya dapat dari Tuhan doa, terus tanya kamu mau nggak, biasanya gitu. Setahu saya sih gitu. Dim, kira-kira bisa sampaikan pesan atau tips buat orang-orang yang mungkin masih ragu buat menanggapi atau menggenapi panggilan sebagai hamba Tuhan. Ya, tipsnya sebenarnya terus melangkah. Melangkahnya bukan sendiri ya, tapi bersama Tuhan. Jadi Mas 2006 sampai berarti hampir 7 tahun ya. Saya istilahnya ngantor di gereja, tapi nggak ada status, bayangin. Tapi saya nikmati gitu, maksudnya saya nikmati itu sebagai proses sih. Jadi kalau kamu yakin nih bahwa itu panggilan, bukan emosi ya, yakin tuh maksudnya gini, didoakan, ada konfirmasi, tanya ke gembala unitimu, tanya ke kakak rohanimu, kalau di diaspora bisa tanya saya bantu doakan. Kalau konfirm yes, apapun resikonya, jalani dulu. Walaupun misalnya Pak Sudi, saya ngajukan, ternyata Pak Sudi bilang, kita belum butuh. Terus kita ngapain? Ya tetap melayani, gitu ya. Tetap melayani dengan semua kapasitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Jadi mulailah melangkah dengan apa yang kau percaya, yang dipercaya dalam hidupmu. Kalau kamu dipercaya untuk jadi gembala unity, ya, atau gembala komsel, ya lakukan yang terbaik. Kalaupun misalnya hari ini pun saya masih jadi anggota komsel, ya jadilah anggota komsel yang membantu gembala komselmu dengan baik. Kalau hari ini kamu melayani sebagai misalnya present worship atau apapun, pokoknya lakukan yang terbaik yang ada di tanganmu dengan segenap hati. Gak usah ributkan dengan kata orang, gak usah ributkan dengan semuanya. Tujuan kita satu, menyenangkan hati Tuhan. Gitu aja sih. Jadi kalau memang panggilan, yakinkan bahwa yes, itu benar. Yakinkan pada dirimu emang panggilanmu, jangan jadi pelarian ya. Jadi biasanya kan anak-anak muda tuh, aku paling gampang di sekolah kita pasti diterima gitu kan. Jangan. Biasanya kan sekolah daftar ekonomi nggak diterima, daftar arsitek nggak diterima, daftar psikologi nggak diterima, wes paling gampang kita pasti diterima. Ya nggak boleh gitu. Jadi jangan jadikan pelarian. Yakinkan bahwa kalau emang sungguh, lakukan, melangkah dengan iman. Walaupun kamu nggak dibayar pun,
lakukan yang terbaik. Ya, jadi dan yang terpenting komitmen ya. Kak Dimas ya, WL dari awal Kak Dimas WL di Jogja sampai Kak Dimas WL di Malang, komitmen Kak Dimas adalah datang 1 jam sebelumnya. Iya. Dan itu nggak pernah meleset. Kalaupun meleset, pasti karena sesuatu, mungkin ban bocor, mungkin hujan deras. Jadi Kak Dimas selalu usahakan selalu on time. Kapanpun itu, dimanapun itu, tugas apapun itu. Bahkan hanya tugas penghiburan yang hanya 2 lagu pun, Kak Dimas minimal datang setengah jam sebelum. Jadi lakukan, kalau bisa jangan 100%, 110%. Jadi jangan lakukan apa yang orang suruh, enggak, lakukan apa yang lebih. Kalau kita bilang extra mile, kalau orang suruh kamu lari 1 mil, larilah 2 mil. Ya kan? Jadi kamu lakukan sesuatu yang lebih dari ekspektasi orang. Yaitu yang akan membuat Tuhan lihat hatimu, orang juga lihat hatimu. Dan pasti promosi itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau jadi hamba Tuhan, yakinkan hatimu bukan 100%, tapi 110%. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu aja sih. Amin. Ya, jadi itu dia secara garis besar sharing kita hari ini. Sangat-sangat meneguhkan kita secara pribadi, apalagi kalau misalnya ada teman-teman yang punya panggilan sebagai hamba Tuhan. Tapi terkadang kan orang, apalagi di zaman modern ini, banyak yang berpikir bahwa apa sih kok jadi hamba Tuhan bukan suatu pekerjaan yang populer. Mungkin terkadang kayak gitu. Ada juga yang mungkin yang seperti dialami Kak Dimas tadi, kok nggak jadi manajer aja, kok nggak jadi ABC kayak gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman atau saudara-saudari sekalian yang menonton video ini yang ngerasa punya panggilan hamba Tuhan tetapi masih ragu-ragu, semoga sharing kita hari ini tadi semuanya bisa meneguhkan, bisa membangkitkan iman kalian semua. Dan itu tadi, kalau misalnya kalian sudah punya panggilan seperti itu dan kalian mau menjalani itu, kalian harus punya komitmen, karena komitmen itu diujinya oleh waktu juga. Jadi nggak hanya 1-2 hari, nggak hanya beberapa bulan, tetapi seperti Kak Dimas tadi bisa sampai bertahun-tahun gitu ya Kak Dimas ya. Ya, betul banget. Dan yang penting adalah pemuritan. Iya. Pastikan kita punya kakak rohani atau bapak rohani yang paling enggak setiap pergumulan kita dia ikut bantu doain. Jadi Kak Dimas bersyukur ada orang-orang yang mendoakan dan bersyukur ada orang-orang yang selalu support kapanpun, dimanapun itu. Ketika ada pergumulan pasti ada. Jadi pastikan dulu kita punya orang tua rohani atau kakak rohani atau komunitas rohani yang membangun hidup kita. Itu pasti akan membuat kita semakin tajam. Siap. Terima kasih banyak Kak Dims. Yes. Mungkin kasih bisa Kak Dims. Tutup doa Kak Dims. Tutup doa untuk Oke. ini. Ya, ucap syukur Tuhan, Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Melalui sharing yang sederhana ini Tuhan, biarlah mereka yang hari ini dalam panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, mereka yang masih ragu Tuhan, Kau teguhkan Tuhan panggilan itu lebih lagi, pertajam Tuhan panggilan itu melalui setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Saya percaya Tuhan, kami melayani bukan karena motivasi emosi, bukan karena motivasi popularitas Tuhan, tapi kami mau melayani dengan hati kami Tuhan. Beri yang terbaik Tuhan, sebab Kau sudah berikan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus menebus hidup kami Tuhan. Berkati Tuhan semua yang menonton video ini, berkati juga Yosua, berkati Kristo Tuhan, berkati di channel ini Tuhan, biarlah terus menjadi berkat. Dalam nama Yesus ucap syukur, haleluya, amin. Oke deh, thank you Kak Dims. Terima kasih Kak. Toto, terima kasih juga Toto. Ya. Terima kasih. Bye-bye. Joshua, thank you.